Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi sayyidis sadat wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala a'la ad-darajat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita haturkan pada Nabi Allah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan ini pasti merindukan adanya kedamaian. Baik kita dengan keluarga kita, kita dengan tetangga kita, kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, atau dalam bentuk yang lebih besar lagi, misalnya antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada kita sampainya kita atau terterapkannya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang akan menghantarkan semua makhluk menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Namun setiap kita tentu juga menyadari bahwa harapan, keinginan atau sampainya kita pada sebuah kedamaian atau keharmonisan di dalam kehidupan itu, kita juga dihadapkan kepada berbagai macam problem dan tantangan. Ada tantangan itu yang berasal dari diri kita sendiri, ada tantangan itu yang kemudian muncul dari luar diri kita yang mengakibatkan gagalnya kita sampai pada apa yang kita mimpikan. Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha pengasih, maha penyayang kepada kita semua, memberikan kepada kita, membukakan kepada kita jalan untuk sampai kepada keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita jalan bagaimana caranya agar supaya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan itu bisa kita raih dan bisa kita capai. Karenanya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya di dalam Quran ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya mengajarkan kepada kita banyak hal. Di antara hal yang diajarkan oleh Islam kepada kita adalah, kalau bahasa yang mungkin kita bisa pakai sekarang adalah, Islam mengajarkan kepada kita mimpi yang sangat besar. Apa itu? Islam mengajarkan kepada kita, mengajak kita untuk bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari siksa neraka. Kalau dalam bahasa sekarang yang seringkali dipakai dalam motivasi-motivasi yang ada itu, bangun mimpi yang besar. Islam mengajarkan kepada kita bukan sembarang mimpi. Islam ajarkan kepada kita mimpi yang sangat-sangat besar. Ya, apa mimpinya itu? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam kehidupan dunia, penuh keberkahan dalam kehidupan nanti di kehidupan negeri akhirat, terhindar dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang mimpi ini, bicara tentang harapan ini adalah sebuah fokus yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita, baik kita secara pribadi, keluarga ataupun masyarakat secara umum.
Karena bicara tentang mimpi itu bicara tentang target yang ingin kita raih, ingin kita hasilkan dalam kehidupan kita. Adanya target yang jelas memberikan kepada kita sebuah akan memberikan kepada kita sebuah arah yang jelas. Adanya arah yang jelas akan menjadikan kita akhirnya bisa menyusun langkah, menyusun tahapan-tahapan kerja yang semestinya yang penting untuk kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Contohnya misalnya, kita umat Islam, setiap kita pasti ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini berulang kali disampaikan kepada kita dan hal ini kemudian sudah tertanam di dalam hati sanubari kita. Namun di antara tantangan yang dihadapi oleh kita umat Islam, terutama di era sekarang ini, adalah ketika semakin luas dan berkembangnya umat Islam dan hadirnya umat Islam itu di berbagai macam wilayah, berbagai macam negara, dengan berbagai macam mazhab, dengan berbagai macam mimpi-mimpi kecil. Jadi ini kan masuk surga itu bicara tentang mimpi besar. Untuk masuk ke dalam surga ada mimpi-mimpi kecil yang perlu diwujudkan. Artinya mimpi kecil itu bicara tentang fokus kerja. Efek dari adanya fokus kerja tadi, mimpi-mimpi kecil tadi, secara tidak terasa terbangunlah pengelompokan di tengah kalangan masyarakat. Orang yang memiliki sebuah harapan dan kepentingan yang sama bicara tentang mimpi kecilnya tadi, maka mengelompoklah dia, sehingga banyaklah terbentuk dalam kehidupan masyarakat itu kelompok-kelompok kecil dalam kelompok masyarakat. Kita lihat saja misalnya dalam tubuh umat Islam, kalau kita sebut dengan istilah organisasi, misalnya ada misalnya organisasi Muhammadiyah, ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Al-Irsyad, ada organisasi Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah, ada Matla'ul Anwar, ada macam-macam. Karena masing-masing memiliki mimpi-mimpi kecil yang ingin mereka raih. Yang mimpi kecil itu mereka ambil dalam rangka untuk meraih mimpi besar dalam untuk capaian targetnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang namanya manusia ini yang tidak luput dari salah dan khilaf, terjerumuslah kita, terjebaklah kita kepada jebakan-jebakan kubangan hawa nafsu yang seringkali menjadi batu sandungan dalam isu persatuan sesama umat Islam. Sehingga kalau kita lihat, terjadilah gesekan-gesekan mulai dari tingkat yang sederhana atau yang kecil sampai pada gesekan yang sifatnya besar. Dan ini biasanya akan mengemuka kapan? Pada event yang besar dalam kehidupan kita di Indonesia, misalnya dalam kontestasi pemilu. Setiap kali pemilu, isunya semakin lama semakin besar. Yang miris adalah ketika muncul gesekan-gesekan yang berakibat munculnya benturan, friksi dan perpecahan di antara sesama umat Islam, yang ini tidak kita inginkan, yang ini tidak kita harapkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kamu sekalian nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Idh kuntum a'da'an. Nikmat apa? Nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan.
setelah sebelumnya kamu sekalian saling musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hatimu, Allah lembutkan hatimu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga jadilah kamu sekalian dengan nikmat Allah saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, padahal sebelumnya engkau semua berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kamu sekalian dari tepi jurang neraka tadi. Kemudian kata Allah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah jelaskan kepadamu sekalian ayat-ayatnya agar supaya kamu sekalian mendapat bimbingan, mendapat hidayah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini marilah sama-sama kita menyuarakan kembali, mengingatkan kembali, mempersiapkan langkah kaki kita, memperteguh pijakan kaki kita sebelum sampainya kita kepada event-event yang seringkali dimanfaatkan oleh orang untuk membenturkan sesama umat Islam. Mumpung jaraknya masih jauh, cuman aromanya sudah mulai muncul. Sebab apa? Setiap umat Islam merindukan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke dalam surganya Allah ini, jangan sampai kita tersandung jalan. Akibat apa? Akibat ternodainya mimpi kita tadi oleh banyak hal. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ternodainya perjuangan kita oleh sikap. Di antaranya sikap apa? Al-asabiyah. Asabiyah itu apa? Keberpihakan secara membuta. Maksudnya bagaimana itu? Tidak peduli benar, tidak peduli salah. Kalau dia sudah masuk dalam organisasi saya, maka dia pasti saya bela. Itulah yang terjadi dulu pada pada suku Aus dan suku Khazraj misalnya, sebelum hadirnya Islam ke dalam kehidupan ini. Mereka berperang, tega melakukan pertumpahan darah hanya lantaran apa? Hanya lantaran perkara yang amat sangat remeh, yang amat sangat sepele. Islam ajarkan kepada kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang diucapkan oleh lidah kita, apa yang diperbuat oleh tangan dan kaki kita, bahkan apa yang terniat di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memintai pertanggungjawabannya kepada kita. Maka oleh sebab itu, berhati-hatilah kita dengan rasa asabiyah. Membela boleh saja, oke saja. Hanya yang jadi masalah adalah jangan sampai pada saat kita melakukan sebuah pembelaan kepada terhadap suatu permasalahan, ada asabiyah yang menodai itu. Sejarah telah mencatat hal ini. Bahkan Ibnu Khaldun sebagai sejarawan yang mencatat lintas sejarah perjalanan kehidupan umat Islam secara khusus, beliau memberikan catatan khusus tentang masalah asabiyah ini. Perkara asabiyah ini seringkali yang mengakibatkan tumbuhnya perpecahan yang tidak berkesudahan di antara sesama kita. Sudah bukan zamannya lagi gara-gara pakai sarung atau tidak pakai sarung kita kemudian saling berpecah belah. Sudah bukan zamannya lagi gara-gara yang satu kunut, yang satu tidak kunut, kemudian kita berpecah belah. Sudah bukan zamannya lagi kita berpecah belah gara-gara urusan yang sepele. Agar supaya kita sampai pada titik ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membangun mimpi besar. Allah sudah menggarisbawahi mimpi besar itu apa? Masuk ke dalam surganya Allah. Masuk ke dalam surganya Allah itu apa? Kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu semboyan yang sama. Apa itu? Ikhwana.
kita semua ini dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain perkara asabiyah yang harus kita waspadai dalam hal hubungan di antara sesama kita adalah perkara dhon, atau yang seringkali diungkapkan dengan terjemahan kata prasangka. Prasangka. Nabi SAW ingatkan kepada kita, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabal hadits. Hati-hatilah engkau dengan prasangka, bukan hati-hati, jauhilah olehmu prasangka itu. Karena prasangka itu, kata Nabi, adalah seburuk-buruknya dusta, seburuk-buruknya bohong. Jadi kan kalau dari sekian macam bohong yang memiliki bobot yang paling buruk adalah apa? Prasangka ini. Kenapa dikatakan dhon itu seburuk-buruknya prasangka? Dhon itu adalah, kalau dalam prakteknya kita bisa lihat, kita memberikan tuduhan kepada saudara kita. Kita membuat sebuah pernyataan. Pernyataan ini berupa apa? Berupa tuduhan. Tentang siapa? Tentang saudara kita. Yang tuduhan ini tidak ada sama sekali faktanya. Tidak ada sama sekali apa? Buktinya. Itu makanya Nabi katakan, fa inna dhanna akdzabal hadits. Sesungguhnya dhon itu adalah seburuk-buruk dusta, seburuk-buruk kebohongan. Jadi kalau ada yang mau dikatakan ada hoak yang paling buruk kalau dalam istilah sekarang itu adalah dhon itu. Nah, dalam komunikasi publik yang ada di antara sesama kita, berapa banyak dhon yang bertebaran? Yang efek dari dhon yang bertebaran ini kemudian semakin memperburuk hubungan di antara sesama kita. Padahal Allah sudah berikan kepada kita keberkahan yang sangat besar. Apa keberkahan yang sangat besar itu? Allah sudah persaudarakan kita. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara kita. Nah, tinggal masalahnya kemudian, karena saudara kita yang mukmin ini juga manusia yang tidak luput dari berbagai macam kesalahan dan dosa, nah maka di sini penting bagi kita untuk mematuhi mekanisme yang ada di dalam Islam terkait dengan pensikapan ataupun penindakan terhadap saudara-saudara kita yang melakukan suatu kesalahan. Ada bab yang namanya husnudzon. Ada isu terdengar, isu yang kurang sedap kita dengar tentang saudara kita, yang berujung pada munculnya su'udzon, buruk sangka. Islam ajarkan pada tahap pertama yang harus kita lakukan adalah lawan itu dengan husnudzon dulu. Kenapa? Dia baru hanya sekedar isu. Dia baru hanya sekedar apa? Isu. Sebab apa? Kalau kita tidak lawan dengan husnudzon, maka syaitan akan menumbuhkan was-was di dalam diri kita, memperkuat rasa su'udzon itu terhadap saudara kita. Kemudian berikutnya, kalau suatu ketika misalnya isu yang merebak, isu yang buruk tentang saudara kita tadi, kita dapatkan faktanya, kita dapatkan buktinya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sikap pertama yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita turut serta juga menyebarkan isu itu. Meskipun apa? Oh, saya lihat buktinya. Memang buktinya ada. Kata Nabi SAW ketika bicara tentang hadis yang berbicara tentang ghibah, kan ghibah itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Ghibah itu apa? Membicarakan kekurangan saudara kita yang masih dalam tahapan isu. Bukan. Dia disebut ghibah ketika kita bicara tentang kesalahan yang memang sudah terjadi pada saudara kita.
Jadi membicarakan kekurangan, membicarakan aib yang ada pada saudara kita, dia masuk pada tataran apa? Yang disebut dengan istilah ghibah. Memang fakta yang disampaikan, iya memang fakta yang disampaikan. Tapi pada saat kita mengkaji topik itu, pada saat itu kita sedang menghibah saudara kita, menggunjing saudara kita. Dan ini terlarang di dalam Islam. Nah, lantas tentu orang akan bertanya, tapi ini orang kan harus diberikan kita ingin ingatkan saudara kita agar supaya dia menjadi baik misalnya. Kalau itu topik yang akan diangkat, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Topiknya harus diklaster pembicaraan itu. Jangan sampai pembicaraannya itu diangkat di media sosial, dibicarakan di Facebook. Diskusi sih memang diskusi antar dua orang, tapi ngomongnya di mana? Ngomongnya di Facebook, nggak boleh itu. Kenapa? Itu bukan itu bukan ruang pribadi, itu ruang umum. Ngajak orang lain nonton aib dan kesalahan saudara kita. Memang fakta. Kalau memang kita bertujuan baik, maka bicarakanlah hal ini kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merubah saudara kita itu. Di ruang yang tertutup, jangan di ruang yang terbuka. Karena efeknya kalau ini dibicarakan di ruang terbuka, dia akan menyebarluaskan aib saudara kita kepada pihak-pihak yang bukan yang bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawabnya apa? Dia hanya akan sekedar tahu tapi tidak akan merubah orang itu tadi. Misalnya apa? Ada aib yang dilakukan oleh seorang karyawan. Kita pengen nih karyawan jadi baik. Sama siapa kita ngobrolnya? Apakah sama karyawan di toko tetangga? Tentu tidak. Sama siapa kita ngobrolnya? Sama bosnya. Kenapa? Bos memiliki posisi, punya kemampuan untuk merubah karyawannya. Paling enggak dia bisa bilang begini, kamu kalau enggak berubah, bicara kasarannya, besok jangan kerja lagi di sini. Bos punya kemampuan itu. Tapi kalau kita ngobrolnya sama karyawan yang ada di toko sebelah, tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Kecuali kalau topik pembicaraan ini bicara tentang apa? Ini aib sudah kadung tersebar luas. Publik harus diluruskan pemahamannya. Ini mau tidak mau memang harus diangkat juga di ruang publik, tapi juga dengan adab-adabnya. Tidak sembarangan sebut nama. Kalau bisa namanya itu dihilangkan, fokus pada kesalahannya. Nah itu. Nah sekarang kan yang jadi masalah apa? Dalam etika komunikasi yang ada dalam komunikasi yang ada sekarang ini nyaris tanpa etika. Semuanya apa? Namanya disebut terus terang, kemudian keluarganya siapa, disangkut-sangkutkan lagi dengan yang lain-lain. Ini yang berakibat kepada apa? Semakin berpecah belahlah di antara sesama kita. Semakin rusaklah ikatan hati di antara sesama kita yang sudah Allah berikan anugerah nikmat itu tadi. Ta'liful qulub yang merupakan nikmat yang Allah berikan pada kita ini menjadi ungkai, menjadi tidak memiliki tempat berpegangnya lagi. Nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita yang pertama yaitu terhadap asabiyah, yang kemudian yang kedua adalah berhati-hatilah kita dengan adzan. Karena dua hal ini di antara sekian banyak perkara yang merusak kesatuan dan persatuan di antara sesama kita. Semoga ketika dua hal ini kemudian kita hindari dan kita jauhi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukakan kepada kita keberkahan yang lebih baik, sehingga persatuan umat ini bisa semakin kuat lagi untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menghindarkan kita dari segala hal yang tidak dikehendaki. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.